Sejahtera saudara-saudara, pada sesi yang ke-6 ini kita akan membicarakan tentang konsep pewahyuan firman Tuhan dan bagaimana pengaruhnya, dampaknya pada pemahaman perjanjian baru, khususnya di dalam penggunaan kata seperti Allah atau kata Yahweh. Ini merupakan satu hal yang penting sebab di dalam mengerti konsep pewahyuan firman Tuhan, saya yakin ini akan menolong kita untuk mengerti bagaimana menafsirkan firman Tuhan dengan benar. Kalau kita melihat di sepanjang Alkitab, konsep pewahyuan adalah berdasarkan perjanjian-perjanjian Allah. Allah telah menyatakan pewahyuannya kepada manusia tahap demi tahap. Mulai di dalam Taman Eden, Tuhan telah menyatakan suatu perjanjian kepada Adam. Kemudian kita melihat pada zaman air bah dan murka Tuhan di zaman Nuh, terjadi suatu perjanjian yang lain yang disebut perjanjian Nuh. Kemudian kita melihat di dalam zaman Abraham, Tuhan menyatakan suatu perjanjian kekal yang diberikan kepada Abraham, kemudian diteguhkan di dalam Ishak dan Yakub. Baru kita melihat 430 tahun kemudian, ada suatu perjanjian baru yang disebut hukum Taurat atau perjanjian Musa. Nah, di dalam zaman perjanjian lama, kita melihat ada berbagai perjanjian ini, bahkan ada perjanjian-perjanjian yang lain, yang sangat mempengaruhi bagaimana kita memahami perintah-perintah firman Tuhan. Misalnya pada zaman Adam sampai kepada zaman Nuh, manusia tidak boleh makan daging. Terjadi suatu perubahan pada zaman Nuh. Tuhan telah memberi perintah bahwa manusia boleh makan daging. Kemudian kita melihat ada suatu ketambahan di dalam pewahyuan Tuhan tentang soal makanan. Misalnya di zaman Musa, Tuhan telah menyatakan bahwa bukan semua daging yang boleh dimakan, sebab Tuhan sedang mempersiapkan mereka di dalam suatu perjalanan keluar dari Mesir untuk masuk ke dalam negeri perjanjian. Sehingga Tuhan telah berkata, tidak boleh makan daging babi, dan ada makanan-makanan yang lain yang menjadi makanan terlarang bagi mereka. Jadi pemahaman terhadap firman Tuhan adalah sesuai dengan perjanjian-perjanjian yang Tuhan telah menyatakan di sepanjang sejarah. Tentu kalau kita sudah tiba pada zaman Yesus, sekarang kita melihat suatu penggenapan dari semua perjanjian yang lama itu, baik di dalam perjanjian Eden, perjanjian Nuh, perjanjian Abraham, perjanjian Musa, hukum Taurat itu, sampai kepada perjanjian baru yang telah dimeteraikan dengan darah Yesus, yang telah membawa suatu pertumbuhan di dalam pewahyuan Allah kepada kita manusia. Sehingga sekarang kita melihat di dalam perjanjian baru, kita diselamatkan oleh iman, oleh darah Yesus, oleh iman kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sehingga pewahyuan yang lengkap tentang apa yang Tuhan sedang kerjakan di antara manusia hanya menjadi sempurna di dalam perjanjian baru, di dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Jadi, kita akan melihat yang merupakan 3 perjanjian utama di dalam Alkitab. Perjanjian Abraham yang diteguhkan di dalam Ishak dan Yakub, yang disebut sebagai perjanjian kekal atau perjanjian iman. Dan ini juga merupakan suatu perjanjian di mana Allah akan menurunkan berkat-Nya kepada semua bangsa di dalam keturunan Abraham yang kemudian akan dilahirkan. Jadi perjanjian itu akan diberikan dan akan diwujudkan di dalam satu pribadi, yaitu benih keturunan Abraham yang adalah Mesias. Jadi kita akan melihat ini dari beberapa ayat firman Tuhan. Pertama kita akan membaca di dalam kitab Galatia pasal 3 mulai ayat 5. Di sini kita melihat bagaimana perjanjian
yang telah diberikan kepada Abraham, yang merupakan perjanjian kekal, adalah kunci di dalam memahami rencana Allah untuk keselamatan bagi manusia. Jadi bagaimana sekarang? Apakah Ia yang menganugerahkan roh kepada kamu dengan berlimpah-limpah dan yang melakukan mujizat di antara kamu berbuat demikian karena kamu melakukan hukum Taurat atau karena kamu percaya kepada pemberitaan Injil? Secara itu jugalah Abraham percaya kepada Allah. Maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Jadi kamu lihat bahwa mereka yang hidup dari iman, mereka itulah anak-anak Abraham. Dan kitab suci yang sebelumnya mengetahui bahwa Allah membenarkan orang-orang bukan Yahudi oleh karena iman. Telah terlebih dahulu memberitakan Injil kepada Abraham. Nah, apa itu Injil? Olehmu segala bangsa akan diberkati. Jadi, mereka yang hidup dari iman, merekalah yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu. Karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Nah, perhatikan ini saudara-saudara. Yang hidup di bawah perjanjian Abraham, hidup di bawah perjanjian berkat. Tetapi yang hidup di bawah perjanjian hukum Taurat, hidup di bawah kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat. Dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat. Jadi hukum Taurat tidak sanggup menyelamatkan, tidak sanggup untuk membenarkan orang, tidak sanggup untuk membawa orang kepada kemenangan. Nah, perjanjian yang diberikan kepada Abraham itu adalah perjanjian iman, perjanjian anugerah, perjanjian berkat yang akan dilangsungkan di dalam benih keturunan Abraham, yaitu Mesias atau Kristus. Sehingga dilanjutkan di sini, tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat, adalah jelas. Karena orang yang benar akan hidup oleh iman. Tetapi dasar hukum Taurat bukanlah iman, melainkan siapa yang melakukannya akan hidup karenanya. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain. Sehingga oleh iman kita menerima roh yang dijanjikan itu. Jadi saudara-saudara, kalau kita melihat perjanjian yang diberikan kepada Abraham adalah perjanjian yang dahsyat. Perjanjian yang menjamin berkat, menjamin keselamatan, yang menjamin kita nanti akan masuk ke dalam hadirat Tuhan. Tapi kemudian terjadi perjanjian hukum Taurat. Kenapa? Nah, kita langsungkan dan kita melihat tentang bagaimana pertentangan yang terjadi di antara perjanjian yang diberikan kepada Abraham dan perjanjian yang diberikan kepada Musa. Untuk kita memahami Alkitab Perjanjian Lama, ini sangat-sangat penting supaya kita bisa membedakan yang mana benar, yang mana adalah sesuatu yang kita harus yakini untuk kita pada hari-hari ini. Sehingga Galatia pasal 3 lanjutkan dalam ayat 15. Saudara-saudara, baiklah ku pergunakan suatu contoh dari hidup sehari-hari. Suatu wasiat yang telah disahkan, sekalipun ia dari manusia, tidak dapat dibatalkan atau ditambahi oleh seorang pun. Adapun kepada Abraham diucapkan segala janji itu, dan kepada keturunannya. Tidak dikatakan kepada keturunan-keturunannya, seolah-olah dimaksud banyak orang, tapi hanya satu orang. Dan kepada keturunanmu, yaitu Kristus. Maksudku ialah, janji yang sebelumnya telah disahkan Allah
yaitu yang sudah diberikan kepada Abraham, janji yang disahkan Allah, tidak dapat dibatalkan oleh hukum Taurat yang baru terbit 430 tahun kemudian, sehingga janji itu hilang kekuatannya. Jadi, walaupun kemudian ada perjanjian Musa, perjanjian hukum Taurat, 430 tahun setelah perjanjian kepada Abraham, perjanjian itu tidak dapat membatalkan perjanjian yang sudah disahkan Allah sebagai perjanjian yang kekal. Sebab perjanjian yang kekal itu akan diwujudkan di dalam Kristus Yesus sendiri. Ayat 18 berkata, sebab jikalau apa yang ditentukan Allah berasal dari hukum Taurat, ia tidak berasal dari janji. Tetapi justru oleh janjilah Allah telah menganugerahkan kasih karunia-Nya kepada Abraham. Nah, sekarang kita lanjutkan saudara-saudara di dalam kitab Ibrani pasal 6, di mana kita melihat uraian yang meneguhkan tentang keutamaan perjanjian yang diberikan kepada Abraham. Sebab kan nanti kita akan melihat bahwa perjanjian baru adalah kelangsungan dari perjanjian yang diberikan kepada Abraham, Ishak dan Yakub, dan bahwa perjanjian hukum Taurat yang diberikan kepada Musa kemudian dibatalkan sebab sudah digenapi di dalam Yesus. Jadi di dalam Ibrani pasal 6 mulai dari ayat 13. Sebab ketika Allah memberikan janjinya kepada Abraham, ia bersumpah demi dirinya sendiri karena tidak ada orang yang lebih tinggi daripadanya. Katanya, sesungguhnya aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan akan membuat engkau sangat banyak. Abraham menanti dengan sabar dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Sebab manusia bersumpah demi orang yang lebih tinggi. Dan sumpah itu menjadi suatu pengokohan baginya yang mengakhiri segala bantahan. Karena itu untuk lebih meyakinkan mereka yang berhak menerima janji itu akan kepastian putusannya, Allah telah mengikat dirinya dengan sumpah supaya oleh dua kenyataan yang tidak berubah-ubah tentang mana Allah tidak mungkin berdusta, kita yang mencari perlindungan beroleh dorongan yang kuat untuk menjangkau pengharapan yang terletak di depan kita. Pengharapan itu adalah sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Jadi saudara-saudara, kita melihat bahwa perjanjian yang diberikan kepada Abraham yang akan digenapi di dalam Yesus Kristus adalah perjanjian yang tidak mungkin dibatalkan. Ini adalah perjanjian yang kekal dan Tuhan telah bersumpah demi dua kenyataan yang tidak berubah-ubah, yaitu dirinya sendiri dan firman-Nya bahwa itu pasti akan terjadi. Jadi apa yang sudah dijanjikan kepada Abraham diteguhkan di dalam Ishak dan Yakub yang nanti akan digenapi di dalam Kristus Yesus tidak mungkin dibatalkan. Sehingga ini menjadi suatu dasar pewahyuan untuk kita memahami semua perjanjian baru dimeteraikan di dalam Kristus. Sekarang saudara akan dapat melihat di dalam gambar yang ditayangkan bahwa di sini kita akan melihat peta perjanjian-perjanjian Allah. Saudara bisa perhatikan di sini bagaimana perjanjian kekal dimeteraikan di dalam darah Yesus. Saudara akan bisa melihat dari Adam ke Nuh, kemudian Abraham, Ishak dan Yakub. Nah, saudara bisa melihat di dalam gambar itu bahwa garis besar dari Abraham yang ada putus-putus itu adalah satu garis yang berjalan dari Abraham sampai Yesus, bahkan akan berjalan terus. Sebab ini adalah perjanjian yang kekal. Sedangkan kalau saudara melihat perjanjian Musa di dalam gambar ini, saudara akan melihat bahwa zaman hukum Taurat yang mulai dengan Musa, itu dalam bintik-bintik yang saudara bisa melihat, itu hanya berjalan selama 1500 tahun dari Musa sampai Yesus disalibkan. Waktu Yesus disalibkan,
Saudara lihat itu X besar yang di atas salib itu. Yesus telah mematikan semua syariat hukum Taurat. Sudah digenapi di dalam dirinya sendiri. Dan kita sebagai manusia kembali hidup di dalam perjanjian Abraham. Jadi kita tidak lagi di bawah hukum Taurat. Hukum Taurat sudah digenapi di dalam Kristus Yesus. Dan sekarang kita masuk ke dalam zaman perjanjian yang baru. Di dalam Galatia pasal 3 ayat 19, ada suatu pertanyaan yang sangat menarik yang ditanyakan oleh Rasul Paulus. Dia berkata, kalau demikian, apakah maksudnya hukum Taurat? Jadi, kalau hukum Taurat itu hanya berjalan dari Musa sampai Yesus dan kemudian dibatalkan, apa menjadi tujuannya? Apa menjadi maksudnya? Kenapa ditambahkan kepada kita untuk selama 1500 tahun itu? Maka dijawab di sini. Galatia 3 ayat 19. Kalau demikian, apakah maksudnya hukum Taurat? Ia ditambahkan oleh karena pelanggaran-pelanggaran. Sampai datang keturunan yang dimaksudkan oleh janji itu. Jadi di sini kita melihat bahwa hukum Taurat itu hanya suatu perjanjian sementara. Ditambahkan kepada bangsa Israel karena mereka melanggar firman Allah. Mereka tidak berjalan setia di dalam perjanjian yang telah diberikan kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Dan karena mereka sebagai pemberontak terhadap perjanjian Allah. Nah ini jelas waktu Musa naik di atas bukit Sinai. Harun memimpin bangsa Israel di dalam penyembahan lembu emas. Mereka melanggar apa yang sudah mereka sepakati dengan Tuhan. Dan karena mereka melanggar dan mereka membuat penyembahan dan ibadah kepada berhala, lembu emas itu. Yang di dalam firman Tuhan, Harun menyebut lembu emas itu Yahweh. Yahweh dijadikan berhala bagi mereka dalam bentuk lembu emas. Jadi oleh karena itu kutuk Allah turun di atas mereka sampai mereka harus hidup di bawah hukum Taurat. Kutuk Allah itu selama 1500 tahun sampai Kristus datang menebus kita dari kutuk itu. Dan kita boleh dimerdekakan untuk hidup di dalam perjanjian Allah yang membawa keselamatan, yang membawa berkat, yang akan membawa bangsa-bangsa mengenal keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi di dalam Galatia 3 ayat 19 ini, kita melihat bahwa perjanjian Musa, perjanjian hukum Taurat itu ditambahkan karena pelanggaran, bersifat sementara, dan dibatalkan setelah digenapi oleh Yesus. Nah, kita lihat beberapa ayat lain yang menunjukkan bahwa hukum Taurat itu sudah dibatalkan. Dan hal ini adalah sangat jelas. Kita lihat di dalam Efesus pasal 2. Ayat 15. Sebab dengan matinya Yesus sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Dari ayat ini sangat jelas bahwa hukum Taurat dibatalkan oleh salib Yesus. Lihat juga di dalam Kolose pasal 2 dan ayat 12. Kolose pasal 2. Ayat 12. Karena dengan dia, yaitu Yesus, kamu dikuburkan dalam baptisan, dan di dalam dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu, dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan dia sesudah ia mengampuni segala pelanggaran kita. Nah, perhatikan ayat 14. Dengan menghapuskan surat hutang. Hukum Taurat itu. Dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita. Dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib.
Ia telah melecuti pemerintah-pemerintah dan penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Jadi Yesus telah menggenapi, dia telah melakukan segala syariat hukum Taurat, dan oleh karena itu kita dimerdekakan dari semua syariat hukum Taurat yang merupakan suatu surat hutang yang telah mendakwa, yang telah membawa kita tertindas dan terkutuk. Tapi sekarang kita dimerdekakan daripadanya. Di dalam kitab Ibrani pasal 7 ayat 18 sampai 22, kita membaca apa yang dikatakan tentang hukum Taurat yang dibatalkan itu. Memang suatu hukum yang dikeluarkan dahulu dibatalkan kalau hukum itu tidak mempunyai kekuatan dan karena itu tidak berguna. Sebab hukum Taurat sama sekali tidak membawa kesempurnaan, tetapi sekarang ditimbulkan pengharapan yang lebih baik, yang mendekatkan kita kepada Allah. Dan sama seperti hal ini tidak terjadi tanpa sumpah. Memang mereka telah menjadi imam tanpa sumpah. Sebab ia dengan sumpah diucapkan oleh dia yang berfirman kepadanya, Tuhan telah bersumpah, dan ia tidak akan menyesal. Engkau adalah imam untuk selama-lamanya. Ayat 22, demikian pula Yesus adalah jaminan dari suatu perjanjian yang lebih kuat. Jadi hukum Taurat sudah dibatalkan karena sudah selesai waktunya, sudah digenapi, sudah semua persyaratannya sudah terpenuhi di dalam Yesus. Lalu semua syariat yang membawa kutuk dipakukan di kayu salib, dan sekarang Yesus menjadi jaminan atas satu perjanjian yang baru yang akan membawa semua perjanjian Abraham, semua berkatnya menjadi realita di dalam kehidupan kita. Jadi kita lanjutkan di dalam Ibrani pasal 8 dan melihat bagaimana perjanjian baru ditetapkan untuk menggantikan perjanjian hukum Taurat. Ibrani 8 ayat 6 sampai 7. Tetapi sekarang ia telah mendapat suatu pelayanan yang jauh lebih agung. Karena ia menjadi pengantara dari perjanjian yang lebih mulia, yang didasarkan atas janji yang lebih tinggi. Sebab sekiranya perjanjian yang pertama, yaitu hukum Taurat, tidak bercacat, tidak akan dicari lagi tempat untuk yang kedua, yaitu perjanjian yang baru. Ayat 13. Oleh karena ia berkata-kata tentang perjanjian yang baru, ia menyatakan yang pertama, perjanjian hukum Taurat, sebagai perjanjian yang telah menjadi tua. Dan api yang telah menjadi tua dan usang telah dekat kepada kemusnahannya. Jadi di sini kita melihat lagi bahwa perjanjian baru sekarang yang telah diangkat, digenapi di dalam perjanjian lama sudah digenapi di dalam Yesus. Perjanjian hukum Taurat sudah selesai, sudah tidak lagi dipakai di dalam kehidupan kita. Perjanjian Abraham diteguhkan karena keturunannya sudah datang. Sekarang kita hidup di dalam suatu perjanjian yang baru, diwahyukan di dalam perjanjian baru. Jadi sekarang kalau kita mau datang kepada sumber pewahyuan firman Tuhan yang menjadi penafsir atas semua di dalam perjanjian lama, itulah perjanjian baru. Kalau kita mau mengerti bagaimana dengan penggunaan kata-kata yang tepat, siapakah nama Tuhan yang sebenarnya, kita harus melihat bahwa perjanjian baru adalah penafsir perjanjian lama. Bukan perjanjian lama yang menentukan apa yang terjadi di dalam perjanjian baru. Ini menjadi penting sebab di dalam pembahasan tentang penggunaan kata Yahweh, ada orang yang berkata bahwa kalau di dalam perjanjian lama Tuhan telah menyatakan namanya sebagai Yahweh. Tetapi kalau di dalam perjanjian baru kita akan melihat bahwa Roh Kudus yang adalah pengilham, penginspirasi firman Tuhan telah menyatakan bahwa nama bukan Yahweh yang dipakai dalam perjanjian baru, tapi dalam bahasa Yunani dipakai kata Kurios. Jadi yang mana yang lebih kuat? Firman Allah yang kita sudah bacakan menyatakan bahwa perjanjian yang baru yang lebih kuat, lebih mulia. Ini ditetapkan sebagai perjanjian yang kekal.
bukan hukum Taurat, bukan perjanjian yang telah diberikan kepada Musa. Itu sudah digenapi di dalam Yesus. Yesus menggenapi semua kebenaran perjanjian lama. Yesus menggenapi nama Yahweh di dalam dirinya sendiri. Sekarang nama di atas segala nama tidak lain daripada Tuhan Yesus Kristus, sebab ini adalah puncak pewahyuan di dalam perjanjian baru. Jadi di dalam perjanjian baru sebagai penggenapan dari semua yang sudah berjalan sebelumnya dan mencakup semua pewahyuan dari perjanjian lama menjadi inti dari apa yang kita percaya pada masa kini. Jadi Yesus telah mengajarkan bahwa dia sendiri adalah penggenapan hukum Taurat dan penggenapan dari semua perjanjian yang telah datang terlebih dahulu. Seperti yang dikatakan di dalam Injil Lukas 24 ayat 27. Yesus berkata begini atau dijelaskan begini. Yesus menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci. Mulai dari kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Ini di dalam perjalanan dengan dua murid di dalam jalan ke Emmaus. Yesus justru mengambil dari perjanjian lama untuk meneguhkan bahwa semuanya sudah digenapi di dalam dirinya sendiri. Termasuk nama Yahweh. Di dalam Ibrani pasal 10 ayat 7. Dikutip di sini dari perkataan Yesus. Lalu aku berkata, sungguh aku datang. Dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku untuk melakukan kehendak-Mu, ya Allahku. Yesus telah menyatakan bahwa seluruh firman Allah, semua perjanjian lama sudah digenapi di dalam dirinya sendiri. Jadi hanya dengan memahami posisi dan peranan perjanjian-perjanjian Allah, dapat kita benar-benar memahami perbedaan Taurat dan anugerah, tentang kutuk dan berkat, tentang apa yang merupakan perbuatan pekerjaan kedagingan, dan apa yang merupakan pekerjaan Roh Kudus. Dan firman Allah menyatakan bahwa Yesus adalah perjanjian baru bagi kita, dan ini telah diteguhkan di dalam semua tulisan perjanjian baru. Nah, kita melihat di dalam apa yang Yesus ajarkan di dalam perjanjian baru, dia mengajarkan prinsip makna atau prinsip roh, bukan prinsip hurufiah. Jadi hukum Taurat, segala sesuatu harus sesuai dengan hurufnya. Nah, ini menjadi suatu kesalahan di dalam mereka yang mempertahankan faham hanya boleh menggunakan kata Yahweh. Sebab mereka mau mengartikannya secara huruf, bukan secara roh. Sedangkan Yesus waktu dia datang di dalam perjanjian baru, dan ini sebagai prinsip perjanjian baru, bahwa makna dan roh dalam pewahyuan adalah yang terutama dan bukan hurufiah yang merupakan prinsip hukum Taurat. Di dalam Injil Yohanes pasal 6 dan ayat 63, Yesus berkata, rohlah yang memberi hidup. Daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Kita lihat juga di dalam Matius pasal 5 ayat 17. Yesus berkata, janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Jadi Yesus adalah penggenap dari semua kebenaran itu. Itu sebabnya kita bebas. Buat kita tidak dibawa hukum Taurat. Karena Yesus di dalam dirinya telah menggenapi semuanya. Jadi di dalam apa yang diajarkan Yesus, hati dan roh lebih penting daripada huruf. Misalnya waktu Yesus ajarkan tentang hari Sabat. Di dalam Injil Matius pasal 12, Yesus di dalam percakapan dengan murid-murid dan juga dengan Farisi-Farisi ahli Taurat, kita melihat inilah yang terjadi di dalam pengalaman Yesus. Matius 12 ayat 1-5. Pada waktu itu, pada hari Sabat, Yesus berjalan di ladang gandum. Karena lapar, murid-muridnya memetik bulir gandum dan memakannya.
Melihat itu berkatalah orang-orang Farisi kepadanya, "Lihatlah, murid-muridmu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat." Tetapi jawab Yesus kepada mereka, "Tidakkah kamu baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan mereka yang mengikutinya lapar? Bagaimana ia masuk ke dalam rumah Allah dan bagaimana mereka makan roti sajian yang tidak boleh dimakan, baik olehnya maupun oleh mereka yang mengikutinya, kecuali oleh imam-imam?" Nah, Yesus di sini dia berkata bahwa murid-muridnya memang secara huruf mereka melanggar hukum Taurat, tetapi secara roh tidak. Dan dia berkata ini telah dibenarkan di dalam firman Tuhan. Dan dia mengutip dari 1 Samuel 21 ayat 6. Di mana hal itu dibenarkan oleh Tuhan. Bahwa Daud dan murid-muridnya boleh makan dari roti sajian itu. Lalu ayat 5 dia langsungkan. "Tidakkah kamu baca dalam kitab Taurat bahwa pada hari-hari Sabat imam-imam melanggar hukum Sabat di dalam bait Allah, namun tidak bersalah?" Kenapa mereka bisa melakukan sesuatu dan sepertinya melanggar hukum Taurat tapi tidak bersalah? Sebab perjanjian Abraham lebih tinggi daripada perjanjian hukum Taurat. Jadi mereka berjalan dengan perjanjian Abraham, perjanjian iman yang lebih tinggi dan tidak dapat dibatalkan. Kita sudah lihat tadi. Perjanjian Abraham tidak dapat dibatalkan oleh perjanjian yang ditambah 430 tahun kemudian. Jadi di dalam Bilangan 28 ayat 9 sampai 10 kita melihat tentang peristiwa itu di mana mereka telah melakukan suatu tindakan yang kelihatan seperti melanggar hukum Taurat, tapi Yesus menafsirkan secara rohani bukan secara hurufiah. Demikian di dalam konsep nama Tuhan. Kita harus melihat itu dari makna, dari segi rohaninya, bukan dari secara hurufiah, secara hukum Taurat. Juga Yesus telah mengajarkan tentang zina. Di dalam Matius 5 ayat 28 dan Matius 15 ayat 17 sampai 20, Yesus mengajarkan bahwa zina bukan hanya prinsip atau suatu perbuatan yang dilakukan secara daging. Yesus berkata, kalau kamu telah berpikir di dalam hatimu, kamu sudah melakukannya. Jadi Yesus mengartikan hukum Taurat itu, apa yang secara hurufiah dengan makna rohani, makna hati. Jadi Yesus tidak melihat secara hurufiah, tapi dia lebih menegaskan apa yang merupakan makna dan tujuan dari perintah Tuhan itu. Demikian kita melihat waktu Yesus mengajarkan tentang memberi sedekah. Di dalam Markus 12 ayat 41 sampai 44. Ada seorang janda yang telah datang dan dia memberi sedekah. Ada orang-orang kaya juga datang. Oh, mereka memberi banyak di dalam apa yang mereka persembahkan. Tapi Yesus berkata, janda ini yang hanya memberi sedikit saja telah memberi lebih daripada mereka semua. Kenapa? Karena dia memberi dari kekurangannya. Dia memberi segala sesuatu yang ada padanya. Sedangkan mereka memberi dari kelimpahan mereka. Jadi Yesus mengartikan bukan dari jumlah secara hurufiah, tetapi makna, apa yang ada di dalam hati, apa yang menjadi tujuan utama, yaitu memberi diri sepenuhnya kepada Tuhan. Jadi Yesus telah mengartikannya secara rohani, bukan secara hurufiah. Juga di dalam Injil Yohanes pasal 18 ayat 36, Yesus berbicara tentang kerajaan Allah. Dan di dalam ayat ini, pada waktu Yesus sedang mengungkapkan tentang kerajaan Allah, dia berkata, kerajaanku bukan dari dunia ini, kerajaanku adalah rohani. Kerajaan Yesus bukan pemerintahan di atas muka bumi. Nah, waktu Yesus ajarkan ini, mereka beranggapan bahwa Yesus mau mendirikan suatu pemerintahan saingan. Tapi Yesus dalam Yohanes 18 ayat 36, dia berkata, jawab Yesus, kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini,
Pasti hamba-hambaku telah melawan, supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi kerajaanku bukan dari sini. Jadi Yesus sedang mengajarkan prinsip ini yang merupakan suatu prinsip yang sangat penting. Nah, kita melihat di dalam konteks yang sama, Rasul Paulus juga mengajarkan tentang prinsip makna dan bukan makna rohani dan bukan secara hurufiah. Di dalam Roma pasal 2 ayat 28 dan ayat 29, dia berbicara tentang siapakah seorang Yahudi sebenarnya. Sampai dia berkata, orang yang disebut Yahudi bukanlah orang yang lahiriah Yahudi. Dan yang disebut sunat bukanlah sunat yang dilangsungkan secara lahiriah. Tetapi orang Yahudi sejati ialah dia yang tidak nampak keyahudiannya, dan sunat ialah sunat di dalam hati, secara rohani, bukan secara hurufiah. Jadi, lagi kita melihat, Rasul Paulus meneguhkan prinsip ini. Di dalam perjanjian baru, kita perlu melihat dari segi makna rohani, bukan dari segi secara jasmani. Demikian di dalam Roma 7 ayat 6. Dikatakan, sekarang kita telah dibebaskan dari hukum Taurat. Sebab kita telah mati bagi dia yang mengurung kita, sehingga kita sekarang melayani dalam keadaan baru menurut roh, dan bukan dalam keadaan lama menurut huruf hukum Taurat. 2 Korintus pasal 3 ayat 6 meneguhkan lagi prinsip yang sangat penting ini untuk kita memahami cara kita memahami pernyataan-pernyataan Allah di dalam perjanjian lama, dan pada waktu pernyataan dan hukum-hukum Allah itu diterjemahkan ke dalam perjanjian baru. 2 Korintus 3 ayat 6. Ialah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari roh. Sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi roh menghidupkan. Jadi ini merupakan suatu prinsip yang sangat penting. Nah, sekarang kita datang kepada kunci pemahaman. Suatu kunci pertama kita lihat tentang perjanjian. Kunci yang kedua yang merupakan kunci utama adalah prinsip bahwa Roh Kudus adalah pengilham dan penerjemah yang membawa kebenaran perjanjian lama ke dalam perjanjian baru. Roh Kuduslah yang menerjemahkan Yahweh menjadi kurios di dalam perjanjian baru. Nah, perhatikan apa yang Yesus katakan tentang peranan Roh Kudus di dalam Injil Yohanes 14 ayat 26. Penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu, dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi Yesus berkata, Roh Kuduslah yang akan membawa semua peringatan, akan membawa semua ilham, semua pengetahuan ketambahan, untuk membawa orang kepada pengetahuan yang sempurna. Yesus lanjutkan di dalam Injil Yohanes 16 dan ayat 12. Yesus berkata, masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Jadi Yesus berkata, Roh Kudus akan mengajarkan kepada murid-murid apa yang mereka harus ajarkan. Dan kita melihat pada waktu mereka mengajarkan oleh ilham Roh Kudus, mereka mengajarkan bahwa nama di atas segala nama adalah Kurios, Yesus
Kristus. Jadi bukan pakai bahasa Ibrani lagi, tapi pakai bahasa Yunani. Roh Kudus menerjemahkan dari perjanjian lama ke dalam perjanjian baru sesuai dengan keperluan bahasa. Sehingga bukan lagi kata Yahweh yang dipakai di dalam perjanjian baru, melainkan Kurios. Sebab Roh Kudus menerjemahkan nama Tuhan. Jadi bukan manusia yang menerjemahkan, Roh Kudus sendiri yang menerjemahkan nama itu. Di dalam 2 Timotius 3 ayat 16, ditetapkan kepada kita suatu prinsip pewahyuan bahwa tidak ada pewahyuan yang datang kalau bukan lewat kuasa Roh Kudus. 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Demikian di dalam 2 Petrus pasal 1 dan ayat 20 dan 21. 2 Petrus 1 ayat 20 dan 21. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendakmu sendiri. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus. Orang-orang berbicara atas nama Allah. Jadi di dalam perjanjian baru, waktu ilham firman Allah datang, pada waktu perjanjian baru dilahirkan, bukan lagi secara hurufiah, tetapi dengan makna rohani. Roh Kudus menerjemahkan nama Yahweh sebagai Kurios, supaya nama itu boleh dikenal di antara bangsa-bangsa yang berbahasa Yunani. Di sini Roh Kudus menetapkan suatu prinsip bahwa makna jauh lebih penting daripada huruf-hurufnya. Kita menghormati nama Yahweh. Kami tidak membuang nama Yahweh. Nama Yahweh sekarang digenapi di dalam perjanjian baru. Digenapi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama di atas segala nama. Kita menghormati nama Yahweh. Tetapi bagi kita, nama itu dalam bahasa Yunani adalah Kurios Yesus Kristus. Di dalam bahasa Indonesia, Tuhan Yesus Kristus. Dalam bahasa Inggris, the Lord Jesus Christ. Tuhan kita tidak begitu kecil sehingga dia dibatasi dengan satu bahasa. Dia dapat dikenal di dalam segala bahasa. Dan kalau kita mengerti prinsip penafsiran di dalam perjanjian baru, ini menjadi suatu prinsip yang sangat-sangat penting di dalam kehidupan kita. Jadi ini merupakan dasar di dalam perjanjian yang baru. Kita melihat bahwa bahasa Ibrani, Yahweh. Bahasa Aram, More. Bahasa Yunani, Kurios. Kemudian di dalam bahasa Indonesia, Tuhan. Ini adalah nama resmi sesuai dengan prinsip yang ditetapkan di dalam firman Tuhan. Jadi saudara-saudara, kalau kita membagikan, membedakan dan memahami kebenaran firman Tuhan dengan benar, kita tidak akan takut menggunakan nama Tuhan Yesus Kristus sebagai nama di atas segala nama. Dan kita akan mengerti bahwa kata Yahweh, kata penting di dalam Alkitab untuk bahasa Ibrani. Satu kata yang kita hormati di dalam bahasanya. Tetapi bagi kita, kita menghormati nama Tuhan Yesus Kristus. Sebab ini adalah pewahyuan perjanjian baru.